Saat ini ajang Piala AFF telah memasuki babak akhir di fase grup. Di antara 10 tim yang bermain, Thailand menjadi tim pertama yang lolos ke babak semifinal. Itu terjadi setelah mereka mampu mengalahkan Singapura dengan skor 4-2. Sementara di grup B, Vietnam menjadi tim yang berpeluang besar lolos ke semifinal. Kemudian disusul Indonesia. Tapi khusus Indonesia, mereka wajib mengalahkan Filipina di pertandingan terakhir pada tanggal 21 Desember mendatang. Namun sebelum itu terjadi, Piala AFF malah digemparkan dengan isu pengaturan skor dalam pertandingan antara Kamboja melawan Singapura. Saat ini Federasi Sepak Bola Kamboja akan memulai penyelidikan. Tak hanya Kamboja, Malaysia ternyata juga ikut terseret dalam kasus tersebut. Lantas bagaimana cerita aslinya? Berikut ini adalah jawabannya. Ini gila dan bikin gempar, Lur. Mafia-mafia bola di AFF mulai terungkap, Lur. Di antaranya ada 2 negara yang terseret, Lur, antara Kamboja dan juga Malaysia. Memang, Lur, ya, di mana-mana persepakan bola pasti ada mafia bola. Sampai pengaturan skor dan juga menyogok wasit untuk bermain curang. Gimana berita kelanjutannya? Langsung aja kita cek videonya sama-sama, Lur. Cek itu. Ya, sudah sejak dulu Piala AFF dianggap sebagai turnamen mafia dan dikendalikan oleh orang-orang tertentu di dalamnya. Selain sarang mafia, Piala AFF juga terkenal brutal dan menjurus kekerasan. Hal inilah yang membuat fans Garuda berharap agar Indonesia keluar saja dari Piala AFF. Selain manfaatnya sedikit, Piala AFF juga sebuah ajang yang sampai saat ini tidak diakui oleh FIFA. Namun harapan itu sampai saat ini belum digubris oleh PSSI. Melalui Erick Thohir, dirinya mengatakan belum saatnya Indonesia keluar dari AFF. Keinginan fans Garuda melihat Indonesia keluar dari Piala AFF semakin memuncak di tahun ini, di mana Indonesia lagi-lagi menjadi korban kebrutalan oleh aksi tak sportif yang ditunjukkan oleh lawannya. Misalnya yang dialami oleh Marcelino Ferdinand. Di laga perdana melawan Myanmar, pemain Oxford United tersebut langsung mendapatkan hadiah selamat datang. Usai kepalanya terkena bola hasil sepakan dari pemain Myanmar. Hal inilah yang membuat Erick Thohir marah. Dirinya pun ingin melaporkan momen tersebut ke AFF. Tapi hanya laporan, karena untuk keluar dari AFF sampai saat ini masih belum dipikirkan oleh ketua PSSI tersebut. Kejanggalan Piala AFF terus terjadi. Selain kasar dan brutal, Piala AFF juga terkenal sebagai sarang mafia. Kecurigaan ini semakin menjadi-jadi karena ada beberapa momen yang dianggap janggal. Momen itu semuanya melibatkan gol di Piala AFF. Momen pertama yang ditujukan oleh kiper Kamboja. Dalam pertandingan melawan Singapura, kiper Kamboja tersebut melakukan blunder sebanyak 2 kali. Blunder yang tampaknya dilakukan dengan cara disengaja. Lanjut di pertandingan antara Thailand melawan Malaysia. Lagi-lagi blunder kembali dilakukan oleh kiper. Blunder yang membuat Thailand akhirnya berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0. Udah sengaja banget ya. Dan terakhir pertandingan antara Filipina melawan Laos. Di laga itu, Laos mendapatkan gol cuma-cuma setelah salah satu pemain Filipina melakukan gol bunuh diri. Gol yang dianggap aneh karena sundulan pemain Filipina itu terkesan diarahkan ke dalam gawang. Lagian, saat itu dirinya juga tidak mendapatkan tekanan dari para pemain Laos. Iya, Lur, ya, banyak sekali mafia-mafia bola. Maupun itu di Piala Dunia atau di Piala AFF ini, Lur, ya. Ini banyak sekali ya kejanggalan, Lur, ya. Seperti kiper Kamboja itu melakukan blunder yang sangat ketara sekali 2 kali sampai ya, Lur, ya. Nggak mungkin kalau misalnya dari pertandingan murni dia melakukan seperti itu, Lur. Nggak mungkin kayaknya. Dan juga antara Laos dan yang Filipina ini gol bunuh diri satu-satunya dimasukkan oleh pemainnya sendiri dari sepakan pojok. Itu tidak menandakan sekali mereka dalam tekanan serangan dari Filipina sebenarnya, Lur, ya. Seperti disengaja dimasukkan golnya. Mereka ini benar-benar ingin sekali ya menjahati tim-tim yang udah tinggi, Lur, ya. Dengan segala cara mereka ingin tim mereka baik di mata dunia, tapi dengan melakukan yang nggak baik gitu, Lur. Menjijikan gitu, Lur, ya. Kita lanjut. AFF dan FFC siap investigasi kasus yang terjadi. Nah, ini harus nih.
Melihat kejanggalan demi kejanggalan Tuh, yang masa kayak terjadi gitu? di Piala AFF, Federasi Sepak Bola Kamboja yakni FFC akhirnya mulai melakukan investigasi. Mereka akan meminta keterangan dari Vire Akdara, kiper yang melakukan 2 kali blunder di laga melawan Singapura. Dan Ya. ternyata kabar penyelidikan tersebut telah meluas sampai ke Indonesia. Banyak media tanah air yang memberitakan soal keanehan selama turnamen Piala AFF berlangsung, terutama keanehan yang terjadi dalam pertandingan antara Kamboja melawan Singapura. Malaysia ikut terseret dalam kasus di Piala AFF. Tak hanya Kamboja, Malaysia juga ikut terseret dalam beberapa kejanggalan yang terjadi di Piala AFF. Itu terjadi karena kiper mereka, yakni Haziq Nazli, diyakini juga terlibat pengaturan skor di AFF tahun ini. Untuk blunder yang dilakukan Haziq Nazli, sejatinya terlihat natural dan tampak tidak disengaja. Tapi berhubung tidak hanya dia saja yang melakukan blunder, maka kecurigaan pengaturan skor menjadi nyata. Kini akibat blunder konyol yang dia lakukan, Haziq Nazli mendapatkan doa yang jelek dari fans Malaysia. Bahkan dirinya dan keluarganya didoakan lumpuh oleh fans Harimau Malaya. Gak ada alasan lain, Indonesia harus out. Soal kejanggalan Piala AFF, sejatinya Indonesia pernah terlibat. Itu terjadi pada Piala AFF tahun 2010 yang lalu. Kabarnya beberapa pemain timnas sengaja kalah dari Malaysia demi mendapatkan hadiah mewah dari orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi sampai saat ini belum dipastikan apakah kabar ini valid atau tidak. Namun yang pasti, dengan apa yang terjadi selama ini, Indonesia tampaknya harus benar-benar keluar dari AFF. Jika tidak, bisa saja mereka malah ikut terlibat bersama mafia-mafia di dalamnya. Lagian target Indonesia saat ini bukanlah menjadi juara Piala AFF, melainkan lolos ke Piala Dunia. Sebuah target yang saat ini masih diperjuangkan. Selain Indonesia, Thailand tampaknya juga harus out dari Piala AFF. Alasannya adalah karena mereka menjadi tim tersukses di ajang Piala AFF selama ini. Jadi, mimpi untuk menjadi juara Piala AFF tampaknya sudah terlalu biasa bagi mereka. Jika Indonesia dan Thailand kompak keluar dari AFF, maka bisa saja pihak panitia bakal berpikir 2 kali apakah tetap menyelenggarakan Piala AFF atau tidak. Mengingat Indonesia dan Thailand adalah 2 tim yang sangat berpengaruh di ajang tersebut. Ya Nur ya, daripada terseret dan nanti pemain-pemain Indonesia ada yang dibayar untuk melakukan blunder-blunder yang nggak penting yang merugikan negara kita sendiri, mending keluar aja dari AFF Nur ya. Tidak akan ada baiknya kalau misalnya suatu kompetisi ada dijadikan judi ataupun dijadikan sebagai permainan yang nggak benar Lur ya. Ini adalah ajang olahraga, bukan sebagai judi Lur ya. Kalau misalnya ada mafia-mafia bola di AFF ini, mending Indonesia out aja daripada ikut terseret nantinya Lur ya. Nama Indonesia pun nantinya akan jelek di persepak bola dunia. Kita fokus aja di Piala Dunia Lur ya. Kalau misalnya Indonesia dapat memenangkan Piala Dunia kan akan lebih baik dan nama negara akan lebih naik Lur di mata dunia sepak bola Lur ya. Kita lanjut. Di sisi lain, meski Piala AFF saat ini tengah mendapatkan sorotan akibat isu pengaturan skor, Erick Thohir selaku Ketua PSSI ingin Indonesia meraih kemenangan atas Filipina. Sebuah keinginan yang mengindikasikan jika Pak Erick Thohir sangat serius di Piala AFF tahun ini. Namun keinginan itu dianggap wajar, karena Indonesia memang harus meraih kemenangan jika ingin lolos ke babak semifinal. Ya, saya sudah sampaikan bahwa setiap kita mengirim tim, kita punya target. Targetnya juga bukan sesuatu yang hiperbola. Jadi saya akan minta lagi seluruh tim untuk kembali sama-sama bersatu. Pelatih juga fokus ke targetnya. Melawan Filipina, ini harus menang, kata Erick Thohir dikutip dari Detik Sports. Iya Lur ya. Mudah-mudahan Indonesia melawan Filipina menang dan masuk ke semifinal Piala AFF ini. Walaupun di sana sudah terbongkar banyak sekali mafia bola dan udah mulai terungkap Lur ya. Bahkan negara-negara yang terseret pun sudah disebutkan di dalam video ini. Mudah-mudahan mereka yang berambisi ya Lur ya, mengembangkan sepak bola di negara masing-masing harusnya tidaklah bermain curang Lur ya. Apalagi sampai ada money politik bola dalamnya dan juga judi. Cobalah memenangkan sebuah pertandingan itu dengan fair ya, dengan keahlian dari timnya masing-masing. Jangan adalah istilahnya kecurangan-curangan seperti blunder-blunder kiper, juga dari pemain penyerangnya juga, dari
tim lah, khususnya daripada tim yang bertanding dalam Piala AFF ini janganlah mau dibayar untuk uang Lur ya, karena persepak bola karir itu bakal dikenang sampai kapanpun. Sepak bola ini akan dikenang sampai kapanpun Lur ya, tidak akan pernah dilupakan dan datanya pasti selalu ada, dan tahunnya pun selalu akan dilihat seperti sekarang 2024. Kalau misalnya ada beberapa negara yang terseret dalam mafia bola, itu akan terkenang sampai kapanpun. Dan lebih baik Indonesia dan Thailand mending out aja daripada nanti terseret ke jalan yang gak bener Lur ya. Tapi ambisi Bapak Erick Thohir di sini tetap ya, AFF harus timnas Indonesia muda harus masuk ke semifinal atau final Lur ya. Itu harapannya, karena mungkin ini adalah pencarian bakat untuk timnas Indonesia juga. Gimana menurut kalian tentang video ini Lur? Tulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Sekian reaction dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.